Nah, ini kok bajunya beda-beda nih, belang-belang. Mau ATR apa? Harusnya nanti ketika belajar di kelas ya, nanti pakai baju seragam aja. Ini baju depan. Nah, masih ingat kita kapan terakhir belajar sejarah? Masih ya, minggu kemarinnya lagi Pak gitu. Bapak hari ini mau cek kehadiran Anda ya. Saat tanggal berapa? 13. Saat tanggal 13 besok libur ya, libur. Alhamdulillah. Besok libur ya. Yang apa? Yang 17 tahun silahkan datang ke TPS. Terus juga yang belum 17 tahun silahkan nikmati liburan ya. Tidur atau mau olahraga ya silahkan saja. Lakukan hal yang positif ya tentunya. Udah kemarin panjang nanti ya. Nah, Bapak mau absen dulu. Alia Syarif ada? Iya. Di ini aja ditutup. Ini. Alisa? Hadir. Alma? Ada Alma? Hadir. Andini? Anis? Hadir. Cahyati? Hadir. Terus Dahlia? Hadir. Desi? Hadir. Dia? Hadir. Fatona? Hadir. Ferry Ismawan? Apa? Fitria? Hadir. Hayunisa? Hadir. Terus Irma? Hadir. Keisha? Apa? Mariam? Hadir. Melani? Hadir. Mita? Hadir. Neng Widya? Hadir. Nur Hasana? Hadir. Nur Safitri? Hadir. Terus Ratu? Hadir. Risa? Hadir. Rizky? Sakit. Saeti? Hadir. Sahara? Selfie? Terus Siva? Sita? Aina? Jumheti? Melani? Maulida? Mutiara? Sarah? Hadir ya. Alita? Baik. Karena sudah di absen dan beberapa teman Anda ada yang sakit, ada yang apa. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang masih alfa kita doakan semoga cepat sadar dan masuk lagi ya seperti biasa kita masih. Untuk hari ini Bapak akan sedikit membahas tentang Hindu dan Buddha karena kemarin pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi Hindu dan Buddha. Ada yang masih ingat enggak? Hindu dan Buddha itu sebuah agama yang sama atau berbeda? Beda. Bedanya apa? Ada yang tahu perbedaan agama Hindu dan Buddha itu apa? Hindu punya dewa. Buddha tidak bertuhan. Nah, kenapa sih Buddha itu tidak bertuhan? Ada yang tahu? Kenapa Buddha itu tidak bertuhan? Kan kalau Hindu itu punya dewa, ya. Dewanya apa saja? Ada dewa Brahmana, ada dewa Siwa. Bukan, itu teori. Dewa itu ada Brahmana, terus ada Siwa, ada Wisnu. Nah, itu tuh 3 dewa dalam agama Hindu. Terus kalau agama Buddha, kenapa tidak bertuhan disebutnya? Kita ingat-ingat lagi. Kenapa agama Buddha itu tidak memiliki Tuhan atau agama tidak bertuhan? Masih ingat? Ada yang menjawab? Nah, salah satunya adalah karena agama
itu diciptakan langsung oleh manusia. Salah satu tokohnya yang biasa kita kenal adalah Sang Buddha. Di mana Sang Buddha ini bisa dikenal sebagai orang yang mendirikan agama Buddha. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kemarin kita sudah lihat nih bahwasannya agama Buddha itu agama yang dibuat secara sengaja. Kenapa? Karena dilatar belakangi dengan adanya kasta. Kasta itu apa? Kasta itu status sosial yang melekat dari lahir sampai meninggal. Nah, itu kasta yang dimiliki oleh agama Hindu. Kemudian agama Buddha diciptakan untuk apa? Karena pada hakikatnya manusia itu harus bahagia hidup di dunia. Sehingga agama Buddha itu muncul. Kalau kita perhatikan minggu yang lalu, kalau tidak silahkan dibuka bukunya, perhatikan. Maka dalam agama Buddha itu bahwasanya setiap manusia itu pasti harus masuk ke dalam surga. Makanya mereka menyebutnya dalam nirwana. Kemudian ketika manusia itu gagal masuk ke dalam nirwana, maka mereka akan dilahirkan kembali. Maka namanya itu reinkarnasi. Nah, itu. Jadi cara membedakannya agama tersebut adalah hal itu. Sederhana, tapi maknanya luas. Karena kalau kita lihat di televisi, di salah satu stasiun TV, Antv, kita lihat bahwa agama Hindu dan agama Buddha ini selalu menjadi tayangan mereka. Tapi kita sebenarnya nggak tahu apa sih perbedaan agama Hindu dan Buddha ini. Nah, di sini kita tahu. Jadi agama Hindu itu memiliki dewa, agama Buddha itu tidak memiliki dewa. Apakah semua agama itu bertuhan? Secara Pancasila memang semua agama itu memiliki Tuhan. Makanya disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Mau ada tidak ataupun ada, tetap menyebutnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang siswa untuk apa? Untuk menghargai. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita di luar sana, ada yang berbeda agama, maka sikap kita itu apa? Toleransi. Kita harus toleransi dulu terhadap apa yang mereka anut. Kita tidak boleh menjudge bahwa mereka nggak sama, nggak boleh seperti saya. Nah, tidak boleh. Kita tetap hargai apa yang mereka yakini, dan mereka pun menghargai apa yang sudah kita yakini. Karena setiap agama itu pasti mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan di dalamnya, baik di dalam dirinya ataupun amalannya, itu pasti mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang nilai keburukan. Semuanya tentang kebaikan pada intinya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dalam sebuah agama itu mengajarkan tentang nilai kebaikan. Dan kenapa Indonesia itu menjadi agama yang beragam? Karena agamanya banyak. Apa aja yo agama di Indonesia ini? Konghucu, Hindu dan Buddha. Nah, kemarin kalian anda libur panjang itu merupakan hari besar agama Konghucu atau Imlek ya, tahun baru Cina, di mana orang-orang Cina ini datang ke rumah ibadah mereka untuk apa? Untuk merayakan Imlek. Sama seperti halnya kita yang akan kita lakukan 2 bulan nanti. 2 bulan ke depan ya, kita akan merayakan Idul Fitri. Itu pun sama, mereka pun melakukan hal tersebut. Ya. Nah, karena hari ini kita akan praktek, mungkin ada yang bertanya, Bapak kok kita praktek lagi sih? Sebenarnya sederhana. Saat Anda melihat benda-benda ini, sebenarnya benda yang nanti akan diberikan oleh Maulida, ini merupakan benda yang memang banyak sekali ada di agama ini, baik Hindu ataupun Buddha. Kalau kita lihat ke Bali, khususnya kita pergi ke Bali di sana, benda-benda ini banyak digunakan oleh mereka khususnya untuk alat peribadatan. Karena kalau yang namanya kendi
dalam agama Hindu ataupun Buddha mitologinya, mereka percaya bahwa benda itu adalah alat pengantar yang suci, di mana air itu akan dituangkan ketika sedang berdiri. Artinya apa? Penyucian diri. Tapi kita di sini tidak akan bahas tentang hal itu. Kita di sini akan bahas bagaimana Anda itu merekonstruksi kembali benda-benda peninggalan tersebut. Makanya kalau kita lihat candi seperti Candi Prambanan, terus juga Candi Borobudur, itu kan merupakan peninggalan yang dulunya itu terpendam. Kemudian digali lagi, dilakukan ekskavasi oleh para peneliti, kemudian kita bisa melihat kembali. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang sejarawan ketika menemukan benda yang sudah hancur, akan disatukan kembali. Kemudian nanti Anda akan belajar bagaimana menyatukan benda-benda yang sudah hancur untuk menjadi satu. Ya, nanti akan diberikan oleh Maulida apa saja yang dibutuhkan, dan nanti silahkan dilihat dulu, kemudian diperhatikan, kemudian setelah itu barulah dihancurkan, setelah itu disatukan kembali. Boleh. Waktunya tidak perlu lama, Bapak minta waktu sekitar 15 menit untuk menyatukan itu kembali, dan setelah itu baru Bapak akan cek satu persatu setiap kelompok apakah berhasil ataupun tidak. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa dipahami, silahkan Maulida dibagikan kepada kelompoknya. Kemudian Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengamati dan menyatukan kembali yang sudah hancur tentunya. Ya, bisa ya? Insya Allah bisa ya. Langsung Aina. Nah, langsung saja dua kelompok nanti akan presentasikan kelompoknya Aina dan kelompoknya ujung ke ujung ya, berarti Aina dengan Maulida. Ya. Silahkan dari Aina dulu. Ajak temannya satu lagi ya, sambil membawa pendinya. Ceritakan apa yang menjadi kesan dalam praktik ini, karena kan kita tadi sudah belajar tentang Hindu dan Buddha ya, membahas sedikit tentang Hindu dan Buddha. Nah, kemudian silahkan ceritakan, ini kan barang yang sering digunakan ya oleh masyarakat Jawa, masyarakat Bali khususnya. Nah, silahkan ceritakan oleh Aina dengan kelompoknya Maulida untuk diberikan kepada teman-teman. Misalnya, lupa aktifnya susah, terus juga menyatukannya susah, tangan saya kena lem, dan sebagainya. Boleh ceritakan apa yang kalian alami bersama kelompoknya. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, silahkan dari Aina dulu dimulai sambil dibawa kendinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sih nyatuinnya nggak terlalu susah juga soalnya kan ininya tidak terlalu berat. Nah iya. Dan sedikit susah karena tangan teman saya terkena lem jadi panas. Jadi merapat itu tangannya. Tadi ada beberapa juga yang kecil-kecil tapi nggak bisa ditempelin sama kami, dimasukin saja biar tidak kelihatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Maulida, silakan ajak temannya. Ya, perhatikan dulu temannya lagi presentasi. Jadi pas saat pemecahannya terlalu tinggi jadi terlalu pecah Pak. Terus di satu ini susah Pak, kecil-kecilnya. Tadi terus remnya itu tangan buku jadi sering. ASMR. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan kesan-kesan dari praktik hari ini bahwa Bapak sengaja pilih dua kelompok sebagai ini ya, yang mewakili saja dari teman-teman ya. Bahwa mungkin ada yang cerita tadi Bapak praktiknya susah karena ada serpihan yang memang tidak bisa dilem. Terus juga Bapak tangan saya kena lem misalnya karena mungkin terlalu bersemangat akhirnya tangannya terkena. Itu juga bisa. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan dari praktik ini, kenapa sih ketika belajar sejarah di kelas 1 lebih banyak merekonstruksi? Karena semester 1 kemarin Pak kita udah belajar rekonstruksi, ini belajar lagi. Nah, karena dalam sebuah sejarah itu kita sebagai manusia yang hidup di hari ini, kita harus pandai-pandai merekonstruksi kejadian apa yang sudah dilalui oleh orang-orang yang dahulu. Kenapa? Bisa diambil sebagai pelajaran. Artinya sejarah itu bisa sebagai cerminan di masa mendatang ketika kita mempelajarinya dengan baik. Kenapa? Sejarah itu waktunya seperti berulang. Misalnya kalau dulu ada kejadian seperti ini, maka di masa mendatang ketika kita tidak memperbaiki diri, maka akan kejadian seperti itu kembali. Makanya sejarah itu sebagai cerminan, bukan sebagai prediksi ya. Prediksi itu cuaca, tapi sejarah itu adalah cerminan di masa mendatang. Di mana pada akhirnya benda-benda yang sudah hancur, sudah tidak bisa selamatkan, itu coba direkonstruksi. Walaupun tidak sempurna ya memang seperti itu bentuknya. Minimal kita bisa tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk kita pelajari di masa saat ini. Tidak mungkin ada agama Hindu, tidak mungkin agama Buddha, Islam, Kristen dan lainnya kalau tidak ada sejarah. Karena sejarah itu adalah
satu hal, yaitu induk dari semua ilmu. Jadi semua ilmu itu muaranya pada sejarah. Maka pentinglah belajar sejarah itu untuk apa? Supaya kita bisa memahami kembali apa yang terjadi di masa mendatang. Karena polanya akan sama seperti itu. Hanya beda caranya saja. Tapi penyelesaiannya itu sama. Makanya sejarah itu penting dipelajari oleh kita sebagai manusia saat ini. Makanya kalau ada yang bilang, Pak, sejarah itu masa lalu, ngapain kita pelajari lagi? Justru yang sudah masa lalu itu harus kita pelajari kembali. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan di masa yang sama. Atau mungkin Anda pernah mengulangi kesalahan yang sama? Ada. Atau mengulangi kepada orang yang sama? Biasanya kan hal seperti itu ya, yang sering muncul. Nah, itu pun sama. Jadi sejarah itu Bapak bisa ambil benang merahnya dari pembelajaran kita hari ini adalah sejarah itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang apa ya istilahnya, orang-orang besar saja. Sejarah itu dimiliki oleh semua orang. Setiap manusia itu pasti memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia hari ini itu harus bisa bertanggung jawab penuh terhadap sejarah yang kita miliki. Baik buruknya kita itu tergantung apa yang sudah kita tuliskan. Bisa tidak dihapus? Bisa saja kalau Anda masih menggunakan pensil. Tapi kalau Anda sudah menggunakan pulpen, maka berhati-hatilah ketika bersikap atau ketika Anda melakukan suatu hal, harus berhati-hati dan lebih hati-hati. Ya. Bapak sedikit simpulkan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini bahwa agama Hindu dan agama Buddha itu adalah agama yang memang lahir sama-sama di sebuah negara yaitu India. Bedanya agama ini adalah agama Hindu itu memiliki dewa dan Buddha itu adalah agama yang sengaja dipecah oleh Siddhartha Gautama untuk melawan kasta dan semena-menanya sang Brahmana terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat prospeknya bahwa kedua agama ini sama agama yang sama-sama mengajarkan tentang nilai kebaikan di India sana. Kemudian nanti agama ini akan besar dan menyebar di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, kalau Anda pengen melihat tentang kehidupan real agama Hindu ataupun Buddha, itu bisa cek ke Bali. Jadi di Bali itu mayoritasnya adalah agama Hindu dan Buddha. Jangan heran kalau misalnya kemarin P5 ada stand Bali, itu makannya sangat sedikit. Kenapa? Karena di Bali sana mereka banyaknya makanan non halal ketimbang halalnya. Halalnya sangat sedikit, non halalnya banyak. Sedangkan kita di sini di Banten itu mayoritas Muslim. Bukan halal ya mayoritas, tapi Muslim. Mayoritasnya Muslim. Sehingga kalau kita untuk berkunjung ke sana untuk main ya silahkan saja lihat. Dan kita juga patut hargai apa yang sudah mereka yakini. Jangan kita protes, wah ini nggak bener nih, bukan. Tapi karena mereka meyakini itu, maka kita cukup hargai saja. Kita tidak boleh protes dan sebagainya. Itulah tujuan dari manusia. Nah, untuk minggu depan, silahkan nanti pelajari tentang kerajaan Kutai, merupakan salah satu kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nanti silahkan dipelajari terlebih dahulu oleh Anda. Nanti minggu depan Bapak akan jelaskan materi tersebut. Jika ada yang belum dipahami terkait materi Kutai, boleh ditanyakan. Jadi nanti kita sistemnya diskusi sambil ngobrol. Untuk apa? Supaya pertanyaan itu muncul dari Anda. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa silahkan dirapikan. Ya, dirapikan. Kemudian ininya silahkan disimpan, boleh dibawa pulang. Ya. Bapak akhiri pertemuan. Oh ya. Sebelum kita akhiri, Bapak pengen kita foto sama-sama dulu. DJ aja. Sama itu juga. Boleh dimatiin aja.